Ada kitab bahkan yang isinya direvisi. Revisi edisi sekian. Ya, oh, ada, silakan cek kitab suci edisi revisi. Bahasanya kemudian dilihat lagi, disesuaikan lagi. Bahkan yang paling hebat, ada kitab suci yang di setiap tempat bahasanya beda-beda. Al-Quranul Karim huwa mu'jizatul Islamil khalidah allati la yaziduha at-taqaddumul ilmi illa rasukhan fil i'jaz. Kaidah pertama, fokus baik-baik. Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia itu, huwa mu'jizatul Islamil khalidah, adalah mukjizat yang paling abadi dalam Islam. Jadi kalau Anda mendapati mukjizat yang melekat pada para nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, Anda tidak akan mendapati mukjizat yang terbesar seperti Al-Quran. Perhatikan baik-baik, mukjizat yang terbesar seperti Al-Quran tidak akan pernah Anda dapati kecuali mukjizat yang melekat pada Al-Quran. Bahkan beliau mengatakan khalidah, khalidah, kekal. Ya. Kenapa disebut kekal? Kita teruskan. Allati la yaziduha taqaddumul ilmi illa rasukhan fil ijaz. Bahkan semakin zaman berkembang, semakin teknologi berkembang, semakin pengetahuan berkembang, Anda tidak akan pernah mendapatkan kekurangan dalam Al-Quran, kecuali Anda dapati setiap isi Quran selaras dengan setiap masanya. Saya memberikan satu gambaran begini. Contoh. Kita mulai dari segi bahasanya dulu. Yuk, kita turunkan. Baik, sekarang fokus ini. Ayat pertama Al-Baqarah apa? Alif, Lam, Mim. Turunkan. Alif, Lam, Mim. Teruskan setelah itu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kita ambil sebagian ayatnya. Dzalikal kitab, dzalikal kitab. Yuk, sekarang lihat. Ini turun kapan? Di zaman Nabi SAW. Sudah berapa abad sampai sekarang? Kurang lebih 15 abad. Sekarang 1439 Hijrah. Termasuk abad yang ke-15. Itu pun dihitungnya dari Hijrah. Bukan dari awal turunnya ayat. Sekarang perhatikan. Ini sudah 15 abad. Beliau sampaikan, di antara tanda kebesaran mukjizat Al-Quran, itu dalam setiap zaman dia akan bertahan abadi dan tidak pernah dikalahkan oleh perkembangan apapun yang ada pada masanya. Hebatnya, semakin zaman berkembang, semakin Anda dapatkan bahwa isi Al-Quran semua selaras dengan setiap zamannya. Contoh, saya ambil yang paling gampang dulu dari segi bahasanya. Ya. Baik, ini huruf apa? U, baik. Baca? U. Sekarang baca? Oe. Baik. Oe. Gabungkan jadi satu? U. Baik. Sekarang saya tuliskan. U, L, A, M, A. Baca? Sekarang saya tulis lagi. O, E, L, A, M, A. Baca? Baca yang ini? Baca yang ini? Baca yang ini? Yang baca oe lama angkat tangan. Demi Allah saya katakan, orang yang pernah mengalami kehidupan 20 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, mustahil dia akan baca oya lama. Dia akan baca ulama. Silakan lihat buku-buku yang masa lalu. Ya, ketika ditulis menggunakan seperti ini, apa bacaannya? U. Lihat, baru berkembang beberapa tahun, tiba-tiba yang oe berubah jadi u. Lihat, yang oe berubah jadi u. Sekarang perhatikan lagi. Ini huruf apa? Lihat sini. Ini huruf apa? Sekarang ini huruf apa? DJ. Baik. Lihat sini baik-baik. Ini baca. Yusuf. Sekarang baca. Masya Allah. Sudah berubah. Beda beberapa waktu berubah. Bahkan yang ini ditulis begini. Dulu ditulisnya begini. D, J, O, E, S, O, E, F. Silahkan cek. Baik, perhatikan. Itu belum satu abad. Baru beberapa tahun dia bisa berubah. Tolong tunjukkan pada saya. Adakah berubah dari satu titik dalam Al-Quran sampai sekarang? Tidak ada. Di setiap zaman, ketika dibacakan akan selalu seperti itu. Alif, Lam, Mim, gak pernah berubah. Dzalikal kitab selalu begitu. Anda mau baca orang jahiliyah, dibaca sampai orang sekarang yang zaman now, tidak akan pernah berubah kalimatnya. Silahkan cek. Sampai ada orang jahiliyah pun kemudian diabadikan kisahnya, kalimatnya akan sama.
Dulu baca alif lam mim, sekarang alif lam mim. Besok alif lam mim, sampai besok lagi alif lam mim. Silahkan cek. Demi Allah saya katakan, tolong tunjukkan pada saya kitab yang dianggap suci di seluruh muka bumi ini. Silahkan lihat oleh Anda, kalau tidak ada penyesuaian dalam bahasa, mustahil ada di muka bumi. Silahkan cek. Apa bahasa Arab dia misalnya, bahasa aslinya kitab-kitab yang ada sekarang. Silahkan cek. Saya tidak bisa sebutkan contoh nama kitabnya. Ntar besok saya jadi serangka lagi ya. Yang penting Anda silahkan cek saja. Ada kitab bahkan yang isinya direvisi. Revisi edisi sekian. Ya, oh, ada silahkan cek. Kitab suci edisi revisi. Bahasanya kemudian dilihat lagi, disesuaikan lagi. Bahkan yang paling hebat, ada kitab suci yang di setiap tempat bahasanya beda-beda. Ke Padang, bahasa Padang. Ke Bali, bahasa Bali. Ke Jawa, bahasa Jawa. Silahkan cek. Itu baru di Indonesia. Ke Amerika, bahasanya lain lagi. Amerikanya negara bagian, bisa beda lagi. Bawa ke Inggris, lain lagi. Ke Arab, pakai bahasa Arab. Pertanyaan saya, apa bahasa aslinya saat diturunkan? Cek. Sampai bunyi alarm tuh. Satu. Baik. Jadi bagian yang pertama, Anda tidak akan pernah temukan keabadian dalam satu kitab suci kecuali dalam Al-Quran. Tapi yang paling hebat, bukan itu yang ingin ditunjukkan oleh Quran. Jadi kalau dari segi yang ini saja sudah beda dengan yang lain, kita bisa katakan ini bukan perkataan manusia. Karena hukum, ingat, hukum manusia, makhluk akan berbeda dengan hukum Khalik. Ingat baik-baik, bila ada ditetapkan sebagai Khalik, Tuhan, artinya dia mesti berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Misal, manusia punya kekuatan, maka Khalik mesti lebih kuat. Makanya tidak boleh ada seseorang dianggap Tuhan kalau sama dengan kuatnya manusia atau lebih rendah daripada manusia. Saya sampaikan pada Anda, maaf, kayu, kuat mana kayu dengan manusia? Manusia. Halo? Kayu dengan manusia kuat mana? Kuat manusia, jangan dibayangkan kerasnya. Kalau kayu nggak dipegang sama manusia, bagaimana bisa dipukulkan? Lihat, manusia bisa gunakan kayu. Manusia bisa bicara, kayu tidak bisa bicara. Manusia bisa bergerak, kayu nggak bisa bergerak. Anda jangan katakan kayu kuat, memang dia kuat. Tapi kalau nggak dibawa sama manusia, nggak bisa dipukulkan pada orang lain. Nggak bisa dibentuk jadi meja. Jadi kesimpulannya, manusia lebih kuat dibandingkan dengan kayu. Pertanyaannya, kok bisa ada manusia menyembah kayu? Sedangkan hukum ketuhanan mengatakan Tuhan mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluk.